Selamat malam promo semua. Balik lagi nih kita. Oh iya, hari ini kita ada film yang mirip-mirip sama film Final Destination loh. Judulnya Polaroid. Kalau di film ini nyeritain tentang sebuah kamera Polaroid jadul yang terkutuk. Siapapun yang difoto pakai kamera itu bakal tewas dengan cara yang tragis. Wah, apakah mereka bisa lolos dari kutukan itu? Jadi makin penasaran kan? Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada Sarah sama Linda. Si Sarah nemuin kotak berisi barang-barang punya mendiang ibunya dulu. Dan ada satu barang yang menarik perhatian mereka, yaitu kamera Polaroid jadul. Katanya sih ibunya beli kamera itu dari acara lelang di kota. Selain itu, di situ juga ada hasil foto Polaroid ibunya. Nggak lama sebelum beliau wafat. Ini si Sarah mau minta difotoin pakai kamera itu, mau dikasih ke pacarnya. Pas lagi nunggu hasilnya jadi, Linda dapat SMS dan katanya harus pergi. Abis nganter Linda keluar, Sarah ngecek hasil fotonya lagi. Di foto itu ada sosok bayangan hitam di belakang dia. Tiba-tiba listrik padam. Makin bingung dan mulai panik tuh si Sarah. Ditambah lagi ada bola magnet yang jatuh dari loteng. Dia penasaran dong, naik deh tuh dia ke loteng buat ngecek. Tiba-tiba Oke, alur maju nih. Ada si Bert, anak SMA yang bisa dibilang pemalu banget anaknya. Dia selalu pakai shawl. Bahkan pas lagi foto buat buku tahunan aja tetap gak mau dilepas itu shellnya. Sebelum pulang dia nyempetin moto si Connor, tuh cowok yang dia suka selama ini. Ya buat kenang-kenangan kali ya, kan udah mau lulus. Takutnya gak bisa ketemu lagi kan. Sepulang dari sekolah dia langsung ke tempat kerjanya di toko barang antik gitu. Tyler, rekan kerjanya, ngasih dia kamera Polaroid jadul dari hasil berburu barang antiknya. Something from the yard sale I just hit. Di kamera itu ada inisial RJS. Mungkin nama pemilik sebelumnya kali ya. Buat nyoba tuh kamera masih berfungsi atau enggaknya, si Tyler nyuruh Bert motoin dia. Smile. Pas lagi nunggu hasilnya jadi, si Tyler tiba-tiba kayak mau nyium dia gitu. Wow. Bert kaget. Jadi awkward gitu lah ya. Dia langsung pergi dari situ. Pas Tyler ngambilin tas kameranya yang ketinggalan di kotak, kita bisa lihat ya Pramal. Ternyata itu tuh kotak barang punya mendiang ibunya si Sarah. Bahkan ada fotonya si Sarah juga di situ. Waduh. Di rumah dia mau nyoba tuh kamera lagi. Dia mau moto anjingnya si Nedi. Tapi pas mau difoto, si Nedi langsung mundur takut gitu. Take a picture. Jen. Hey. Untung gak jadi. Gara-gara si Casey datang, sahabatnya dia. By the way, ini di rumah dia baru buka tuh shellnya. Dan kita jadi tahu ya alasan dia pakai shell itu kenapa. Ternyata ada bekas luka gitu di lehernya. Malu kali ya dia, makanya ditutupin. Ini si Casey ngajak dia buat datang ke acara pesta kostum malam ini. Awalnya dia males datang, tapi karena dibilang ada si Connor, dia jadi tertarik. Oke, udah mau jalan nih. Dia sempat ngecek hasil fotonya si Tyler lagi. Ada bayangan kayak noda gitu di fotonya. Dia coba hilangin, tapi nggak bisa. Nah loh, bener aja dong. Si Tyler mulai diganggu sama sosok bayangan itu. Dikira udah hilang, tiba-tiba muncul lagi di belakang dia. Dan akhirnya dia tewas. Di pesta, si Bert lagi-lagi menyendiri. Sampai di mana dia ketemu sama si Connor. Ngobrol deh tuh jadinya. Dan ternyata si Connor tuh tahu kalau kemarin yang moto itu dia. Tapi si Bert gak mau ngaku. Dia bilangnya lagi ngetes kamera aja. Nah, si Connor lihat tuh kamera yang dibawa sama Bert. Dia tertarik karena itu barang antik. Gak lama, Mina sama pacarnya si Devin datang. Mereka mau foto. Ya udah, si Bert nawarin mereka buat difoto pakai kameranya itu. Pas udah mau difoto, si Casey nongol ikut nyelip. 3, 2, 1.
bukan itu yang bikin si Bert kaget. Dia ngeliat ada bayangan hitam di belakang. Makin bingung tuh dia, karena pas dilihat di hasil fotonya nggak ada. Nah, ini si Avery yang ngadain acaranya telat nih baru nongol. Karena nggak sempet ikut foto bareng, dia selfie tuh pakai kameranya. Pas lagi nunggu hasilnya, tiba-tiba ada polisi yang datang. Taunya nyari si Bert. Dia dibawa ke kantor polisi buat dimintain keterangan atas kematiannya si Tyler. Kaget lah dia. Tyler's dead. What? Secara tadi si Tyler baik-baik aja kan? Oke, udah di rumah. Dia lihat lagi fotonya si Tyler yang tadi. Tapi aneh, bayangan hitamnya udah nggak ada. Taunya, bayangan hitamnya jadi pindah ke foto selfie-nya si Avery. Dia mau coba ngubungin si Avery, tapi nggak jadi. Takutnya ini cuma kebetulan aja. Di sisi lain, tamu-tamu pestanya udah pada pulang. Avery tinggal sendirian di rumahnya. Pas lagi ngambil barang di basement, dia dengar ada langkah kaki di atas. Dia ngecek tuh. Tiba-tiba ada patung yang gerak ngejar dia. Dia kabur dan gak sengaja kepentok lampu gantung yang rusak. Dia pelan-pelan coba bergeser mundur. Tapi tiba-tiba besok paginya Casey ngabarin kalau si Avery udah meninggal. Hey, Casey, what's up? She's dead. What? Menurut polisi, kematiannya itu lehernya melintir karena jatuh dari tangga basement. Lah, padahal pas palanya dikeretak sama tuh setan kan di dekat pintu depan ya. Bert makin yakin pasti ada yang gak beres sama kamera polaroidnya itu. Sekarang, bayangan hitamnya pindah ke foto temen-temennya yang berempat itu. Dia mau coba ngancurin kameranya, tapi nggak bisa. Malah kayak ada energi yang ngebalik gitu. Ini si Bert ngasih tahu ke teman-temannya tentang bayangan hitam yang pindah-pindah gitu di fotonya. Bert takut abis ini giliran teman-temannya yang diserang. Mereka belum percaya, sampai akhirnya si Devin ngebakar foto itu. Problem solved. Di foto, tangannya si Mina kebakar duluan. Tiba-tiba tangan aslinya juga kebakar. Dan ujung jari tangannya si Casey juga kena. Itu udah coba disemprot pakai apar loh, nggak mati-mati apinya. Akhirnya si Bert matiin api yang ada di foto itu, baru bisa. Dan fotonya balik lagi seperti sedia kala. Gara-gara kejadian itu, Mina jadi harus dioperasi lengannya. Ini Bert sama Connor datang ke toko barang antik tempat kerjanya si Bert. Bert yang mau masuk lewat pintu belakang, sementara si Connor disuruh tunggu di mobil. Kok itu kameranya bunyi kayak mau moto gitu ya? Si Connor bingung. Si Connor coba ngelihat fotonya lagi. Ternyata si Bert juga masuk di foto itu dari pantulan kaca jendela. Nah kan, bener, si Bert mulai diganggu. Tapi untungnya si Bert berhasil kabur, ada cahaya di situ. Tuh bayangan hitam gak bisa ngedeket, kayak gak bisa kena cahaya gitulah. I got you, come on. Come on, let's go. Pas di perjalanan balik, Connor baru ngasih tahu kenapa si Bert dikejar. Ya karena dia juga ada di foto itu. Di sisi lain, Mina lagi sendirian nih di ruang rawatnya. Devin lagi keluar nyari perawat. Bert nelpon, minta dia buat hati-hati. Takutnya dia yang diserang selanjutnya. Mina panik, mau keluar. Pas dia buka tirainya, Devin balik, tapi si Mina udah gak ada. Cuma ada tetesan darah di lantai. Pas dia cek, taunya si Mina udah tewas kegantung. Saking kehilangannya, si Devin nyalahin Bert atas semua ini. Bert jadi makin ngerasa bersalah. Bert cerita ke Connor kalau dia jadi keinget sama insiden kecelakaan yang newasin ayahnya. Karena waktu itu juga gara-gara dia maksa-maksa mau datang ke pesta. Akhirnya ayahnya nurutin dia, puter balik deh tuh mau nganter. Malah jadi kecelakaan. Ini Bert ngecek tas kameranya, kali aja ada petunjuk siapa pemiliknya. Tapi cuma ada info kalau kamera itu pernah jadi barang bukti dari sebuah kasus kriminal di tahun 1974. Mereka langsung nyari arsip koran lama yang berisi tentang kasus itu. Ketemu tuh, kasus dari guru fotografi yang bernama Roland Joseph Sebel. Atau kalau disingkat RJS, inisial yang ada di kameranya itu. Menurut berita,
dia nyiksa dan ngabisin nyawa 3 muridnya sendiri. Gak cuma itu, dia juga sempet foto-fotoin murid yang dia siksa pakai kamera itu. Dan akhirnya, dia ditembak sama polisi sebelum sempat ditahan. Ini mereka ketemuan sama Devin sama Casey, ngebahas tentang sosok bayangan hitam itu lagi. Bert keingat pas dikejar kemarin, kan bayangan hitamnya takut cahaya tuh. Dia jadi mikirnya bayangan hitam itu kayak film foto gitu. Kan kalau ngembangin film foto itu harus di kamar gelap. Karena panas sama cahaya bisa ngerusak hasil fotonya. Casey ngasih tahu, kadang benda itu nyerap energi dari si pemiliknya. Dan setiap hantu pasti punya urusan dunia yang belum selesai. Si Devin gegabah nih, dia mau coba foto salah satu dari mereka. Connor nyoba nahan, malah nggak sengaja kepencet foto. Sialnya, si Devin sendiri yang jadi kefoto. Dan bayangan hitamnya langsung pindah ke foto itu. Devin ngerebut kameranya lagi. Dia mau moto siapapun buat ngubah urutan kematiannya. Pas dia ngarahin kameranya ke si Bert, Casey nusuk tangannya si Devin yang di foto itu pakai pensil. Kan jadi ketusuk juga tuh si Devin aslinya. Kameranya kelepas. Makin ngamuk tuh dia. Pas banget dong si Sheriff Pembroke datang. Kepukul dia. Gara-gara itu, si Devin jadi ditahan. Connor sama Bert nyoba ngejelasin tentang kamera itu ke si Pembroke. Tapi si Pembroke tetap nggak percaya. This wasn't an urban legend, this guy was real. Cuma nganggep ini semua kebetulan aja. Dia juga malah ngelarang mereka buat nyari tahu lebih lanjut ke rumah si RJS itu. Ini si Casey ngabarin. Dia nemuin satu fakta penting. Kalau istrinya si RJS itu ternyata masih hidup. Disamperin deh tuh sama Connor sama Bert. Dan ketemu sama istrinya si RJS. Namanya Lena Sable. Bert langsung nyoba ngebahas tentang kamera itu. Tapi, kata si Lena, itu punya anaknya. Rebecca Jane Sable. Emang sama kan kalau namanya disingkat jadi RJS? Sementara itu, si Devin mulai diganggu. Listrik padam. Dan gak lama, nongol tuh Syaiton di luar. Tapi ngilang lagi. Pas si Devin ngecek ngeliat keluar, taunya udah ada di belakang dia. Oke, balik dulu nih. Si Lena mulai nyeritain tentang anaknya. Ternyata si Rebecca itu sedikit keterbelakangan, agak beda dari anak normal. Begitu dikasih hadiah kamera itu, dia tertarik banget, gak pernah lepas dari kamera itu. Sampai di mana dia mulai diganggu sama 4 teman sekelasnya. Dijebak gitu, pura-puranya diajak main. Rebecca dijahatin, di foto-foto seksi gitu, pakai kameranya, terus disebarin di sekolah. Rebecca gak kuat nahan malu. Akhirnya dia bundir gantung diri. Dari situlah si Roland, ayahnya dia, marah mau balas dendam. Roland nyulik 4 anak itu ke ruang gelap yang ada di sekolah dan mau ngebunuh mereka. 3 anak berhasil dia eksekusi. Tapi pas mau ngabisin yang terakhir, polisi keburu datang. Roland tewas ditembak, sementara 1 anak pembuli itu berhasil selamat. Makanya sampai sekarang dia masih gentayangan karena masih nyari 1 pembuli itu. Ditunjukin tuh fotonya si pembuli yang berhasil lolos itu. Di sini si Connor ngecek fotonya si Devin. Bayangan hitamnya udah pindah ke foto yang rame-rame lagi. Ini mereka janjian ketemuan sama Casey di sekolah. Bert punya ide buat ngehentiin ini semua. Bert mau nyoba nyari foto si pembuli itu di buku tahunan sekolah. Sementara itu si Casey baru sampai nih. Sendirian dia nyari mereka berdua. Tiba-tiba, nah berhasil ketemu tuh. Yang bikin kagetnya, ternyata itu si Sheriff Pembroke. Pas banget, tuh si Pembroke-nya datang. Dan yang ngagetin si Casey tadi itu juga dia. Mereka langsung ngungkapin semua yang mereka tahu dari si Lena. Dan si Bert mau moto dia, biar dia berhadapan langsung sama si Roland. Tapi si Bert nggak tega. Akhirnya diambil alih sama si Connor. Di foto tuh. Di sini, si Pembroke malah ngungkapin yang sebenar-benarnya. Ternyata si Roland yang jahat. Dia sering ngelakuin kekerasan seksual ke si Rebecca, anaknya sendiri. Nah si Lena tadi tuh cerita bohong demi nutupin perbuatan jahat suaminya. Pembroke sama 3 temennya justru mau nyelamatin Rebecca. Karena mereka nemuin foto-foto tanpa busananya si Rebecca yang difoto sama ayahnya sendiri. Karena takut ketahuan, Roland nyulik mereka.
Dan akhirnya Rebecca bundir karena ngerasa bersalah. Begitu selesai cerita, si Roland muncul tepat di belakang si Pembroke. Fotonya si Pembroke dirobek. Otomatis tubuh aslinya juga kebelah. Abis itu, tuh seton langsung ngelukain si Casey yang jadi target selanjutnya. Mereka jadi kepencar nih. Bert sama Casey masuk ke kamar mandi. Si Bert langsung nyalain air panas. Jadi si Roland nggak bisa masuk karena kan dia nggak tahan panas. Ini Bert mau nyari Connor, sementara si Casey disuruh tunggu dulu di situ, aman. Pas dia ngelewatin lorong, tiba-tiba, taunya itu si Connor yang narik dia. Di sini, Bert punya ide nih. Mereka harus mancing si Roland ke kamar gelap, biar dia kebentuk sepenuhnya. Tapi sebelum itu, mereka harus ngambil kameranya dulu. Oke, udah berhasil dapet nih kameranya. Si Connor diseret sama si Roland. Bert langsung moto dirinya sendiri, biar si Roland jadi ngejar dia. Bert udah masuk nih ke ruang gelapnya. Pas dia lagi ngambil kameranya yang jatuh, si Roland sampai. Tapi bener sih, langsung kebentuk sempurna tuh, jadi kelihatan jelas sekarang. Dalam keadaan lagi di chokeslam, si Bert berhasil ngambil foto si Roland. Langsung diremes tuh fotonya. Tapi si Bert juga kesakitan karena 2 jari tangannya ada di foto itu juga. Pas fotonya dibuka, si Roland bangkit lagi. Ternyata nggak bisa kalau cuma diremes doang. Akhirnya dibakar tuh fotonya sama si Bert. Baru hancur. Ya, walaupun jari tangannya juga ikut sedikit kebakar tuh ya. Di akhir scene, Bert ngumpul lagi nih sama Connor sama Casey. Mereka langsung ngecek bayangan hitam di foto mereka ternyata udah hilang sekarang. Bert nyuruh Connor bawa si Casey ke rumah sakit. Sementara dia mau ngebuang kamera itu dulu. Dilempar tuh sama dia ke sungai. Ya, itu tadi alur cerita dari film Polaroid. Wah, plot twist ya ternyata filmnya. Gimana nih Pramal? Seru nggak? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.